Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok ilmu lingkungan bau. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis Anjing belum. perawatan perangkat lunak yang mencakup Salah, salah. korektif, adaptif, reflektif, dan preventif maintenance. Semoga materi kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Langsung saja kita mulai. Apa itu perawatan perangkat lunak? Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita pahami dulu nih, apa itu perawatan perangkat lunak. Jadi, perawatan perangkat lunak adalah proses memperbaiki, memperbarui, dan meningkatkan sebuah program komputer setelah program tersebut dirilis. Analoginya sederhana, seperti merawat kendaraan yang butuh servis rutin agar tetap berjalan dengan baik. Berbeda dengan proses pembuatan software yang baru, perawatan ini fokus pada menjaga aplikasi yang sudah ada agar tetap berfungsi optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karena teknologi dan kebutuhan pengguna terus berkembang, perawatan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari siklus hidup sebuah software. Tanpa perawatan yang baik, software bisa tertinggal, rentan terhadap masalah keamanan, atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali, atau bahasa simpelnya kena hack. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satria. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis perawatan perangkat lunak. Ada 4 jenis perawatan perangkat lunak. Yang pertama ada korektif, yaitu memperbaiki error dan bug yang ditemukan. Yang kedua ada adaptif, menyesuaikan dengan perubahan sistem atau teknologi. Yang ketiga ada perfektif, meningkatkan fitur dan kinerja software. Yang terakhir ada preventif, yang mana mencegah masalah di masa depan. Baik, yang selanjutnya boleh. Yang selanjutnya yang pertama ada corrective maintenance, memperbaiki masalah yang ada. Corrective maintenance adalah jenis perawatan perangkat lunak yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan setelah sistem digunakan. Biasanya, masalah ini muncul secara tiba-tiba, seperti aplikasi error, fitur tidak berjalan, atau sistem mengalami crash. Tujuan utama dari corrective maintenance adalah mengembalikan sistem agar dapat berjalan normal kembali. Contohnya, ketika aplikasi tidak bisa login atau terjadi error saat digunakan, maka developer akan segera melakukan perbaikan. Jadi corrective maintenance bersifat reaktif, yang artinya dilakukan setelah masalah yang terjadi. Oke, yang selanjutnya dibacakan oleh Hidayat. Baik, di sini ada contoh corrective maintenance. Pengguna menemukan masalah. User mengalami error saat login ke aplikasi. Laporan bug, masalah dilaporkan ke tim developer. Perbaikan kode, developer menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode program. Update dirilis, perbaikan dipublikasikan dalam versi baru aplikasi. Selanjutnya, adaptive maintenance. Menyesuaikan perubahan. Adaptive maintenance adalah jenis perawatan perangkat lunak yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan. Perubahan ini bisa berupa update sistem operasi, perubahan perangkat keras, atau aturan baru. Tujuannya agar software tetap bisa digunakan dengan baik meskipun lingkungan di sekitar berubah. Contohnya, aplikasi yang harus diperbarui agar bisa berjalan di versi Android terbaru atau kompatibel dengan perangkat baru. Berbeda dengan corrective maintenance yang memperbaiki error. Adaptive maintenance lebih fokus pada penyesuaian agar software tetap relevan dan bisa digunakan. Misalnya, aplikasi tiba-tiba nggak bisa dibuka setelah update Android, lalu developer memberi update biar bisa jalan lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raditya. Selanjutnya yaitu perfective maintenance. Apa sih perfective maintenance itu? Perfective maintenance adalah jenis perawatan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem, baik dari segi performa maupun fitur. Perawatan ini biasanya dilakukan berdasarkan masukan atau feedback dari para pengguna. Tujuannya agar software menjadi lebih optimal, lebih cepat, dan lebih nyaman saat digunakan. Contohnya seperti penambahan fitur baru, perbaikan tampilan aplikasi, atau peningkatan kecepatan loading.
Berbeda dengan korektif yang memperbaiki error, perfektif lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas software. Selanjutnya, selanjutnya preventive maintenance, yaitu ada 3. Yang pertama, optimasi kode, membersihkan kode yang tidak terpakai dan menyusun ulang struktur agar lebih efisien. Yang kedua, peningkatan keamanan, memperbarui sistem keamanan dan menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Yang ketiga, update dokumentasi, memperbarui catatan dari dokumentasi agar mudah dipahami developer lain. Preventive maintenance adalah jenis perawatan perangkat lunak yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Jadi, fokusnya bukan memperbaiki error yang sudah ada, tapi mengantisipasi sebelum masalah muncul. Biasanya dilakukan dengan cara merapikan struktur kode, meningkatkan keamanan sistem, atau melakukan optimasi performa. Tujuannya agar software lebih stabil, aman, dan tidak mudah mengalami error. Contohnya seperti update keamanan atau refactoring kode agar sistem lebih rapi dan mudah dikembangkan. Selanjutnya dibacakan oleh Rangga. Perbandingan 4 jenis perawatan korektif frekuensi tinggi memperbaiki masalah yang sudah muncul dan dilaporkan pengguna. Adaptif frekuensi sedang menyesuaikan dengan perubahan sistem atau teknologi baru. Perfektif frekuensi tinggi meningkatkan fitur dan kenyamanan penggunaan software. Preventif frekuensi rendah mencegah masalah di masa depan dengan perbaikan proaktif. Keempat jenis maintenance ini saling melengkapi untuk menjaga software tetap berjalan normal, optimal, dan sesuai kebutuhan pengguna. Next. Kesimpulannya, perawatan perangkat lunak atau software maintenance sangat penting untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Terdapat 4 jenis utama, yaitu korektif untuk memperbaiki error, adaptif untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, perfektif untuk meningkatkan kualitas dan fitur, serta preventif untuk mencegah masalah di masa depan. Dengan melakukan maintenance secara rutin, software dapat terus berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi pengguna. Jadi, maintenance bukan hanya memperbaiki, tapi juga menjaga dan mengembangkan software.